pastikan bahwasanya Anda tidak tamak, tidak menginginkan, tidak rakus yang bukan milik Anda. Ada orang menjadi satu tradisi, menemukan duit jatuh di jalan katanya rezeki nomplok, rezeki nomplok. Sampai suatu ketika kita jerit, sedih banget, ada kecelakaan di jalan daerah sana ke arah ke Jawa Timur, ada kecelakaan. Rupanya kita tidak ngerti, tiba-tiba ada orang pada bubaran tuh, Masya Allah, riang dapat rezeki nomplok katanya. Apa itu? Semua kalungan sasetan, susu sasetan, kopi sasetan, kalungan begini. Dari mana itu rupanya? Rupanya ada mobil box barang tabrakan, malah dijadikan bancaan, diambil barangnya. Karena diambil rezeki. Allah. Apaan itu? Rupanya orang sudah kena musibah, malah diambil semuanya. Suatu ketika perjalanan, kalau Anda ada duit, ada orang jatuh dompetnya, itu jangan tamak, biarpun sekecil apapun itu bukan milik Anda. Malah dianggap ini rezeki, alhamdulillah, sujud syukur lagi. Rezeki nomplok, nggak boleh, bukan milik Anda. Jangan biasa. Rumus itu rumus bahaya. Jangan selagi tidak ada orang yang milik Anda, itu menjadikan orang maling semuanya nanti. Alasannya apa? Nggak ada. Sama anak, maka termasuk anak kecil jangan diajari mengambil. Ada peniti jatuh, ambil tuh, nggak ada yang punya. Oh gitu ya, selagi nggak ada orangnya megang berarti boleh diambil. Anaknya ke toko ngambil peniti gede nanti, emas bisa diambil. Pokoknya jangan biasa tamak dengan yang bukan milik Anda. Selesai. Rumus itu, bukan milik saya. Kemudian berpikir, ini yang kehilangan sedih atau enggak? Nah, kan kalau sedih Anda ambil, Anda umumkan nanti. Anda simpan daripada nanti agak karu-karuan, Anda boleh mengambilnya. Lah ini babnya, bab namanya luqathah dalam bahasa fikih adalah barang temuan gimana. Tergantung barang temuan, ada barang yang nggak bakal dicari sama yang punya. Pulpen jatuh hari ini, kan zaman dulu, zaman kita kecil pulpen kan mahal ya, waktu Anda yang umurnya itu. Sekarang pulpen sudah ini gampang dibuang kan? Kalau barang itu sekiranya atau nilai uang yang punya itu nggak bakal mencarinya, atau benda yang sekiranya sudahlah yang kehilangan itu tidak bakal mencarinya, maka barang itu adalah luqathah, jenis luqathah yang kecil. Sehingga kalau Anda langsung Anda sedekahkan, itu sah-sah saja. Begini caranya. Pertama, Anda umumkan siapa yang punya ini di tempat tersebut. Kalau Anda umumkan nggak ada yang punya, Anda boleh memanfaatkannya. Anda boleh memanfaatkannya. Tapi kalau suatu ketika yang punya kok datang, Anda wajib menggantinya. Ini benda kecil. Tapi kalau benda berharga itu benda, pokoknya berharga, pasti nyari orangnya. Nggak boleh. Lalu bagaimana caranya? Anda umumkan. Diumumkan di hari pertama tuh pagi sore. Diumumkan. Biarpun segede apapun emas 1 kilo, Anda nemu emas 1 kilo. Umumkan. Diumumkan ini seharinya sudah balik kayaknya. Diumumkan pagi sore, kemudian setelah itu setiap hari dalam seminggu, setelah itu setiap minggu dalam sebulan, setelah itu sebulan sekali, kemudian setelah itu pas di hari raya, pasti harus tahun. Diumumkan setahun, setelah diumumkan tidak ada ngambil emas 1 kilo itu, boleh Anda gunakan. Diumumkan dulu, jangan disembunyikan. Aku nemu. Enggak, diumumkan dulu. Ngumumkannya adalah di tempat-tempat yang biasanya orang ke situ. Depan masjid, bukan di dalam masjid. Depan masjid, depan pasar. Yang sekiranya kayaknya orangnya pergi ke masjid deh. Kenapa kok sampai harus tahun biar ketemu hari raya? Biasanya mungkin orang nggak pernah ke masjid tapi pernah hari rayaan. Jadi tahu ini emasnya siapa, ini handphonenya siapa. Ya, seperti itu. Baru setelah itu Anda boleh memanfaatkannya. Memanfaatkannya itu pun, kalau ternyata orangnya nanti datang, Anda wajib mengganti. Sudah Anda tergantung pakai, setahun Anda umumkan, Masya Allah, Anda tidak dosa. Karena Anda sudah mengumumkan, Anda pakai, tidak dosa. Tapi kalau yang punya tiba-tiba datang, Anda wajib mengganti. Nah, kemudian ada juga yang langsung, lah ini hati-hati. Sambil Anda mengumumkan, Anda takut. Kalau Anda biarkan, takut diambil orang, nggak jelas. Lalu bagaimana? Oh, ada duit. 1.500.000, ya Allah, 1.500.000, sudahlah. Saya nyimpan juga nggak mau. Kalau Anda simpan, Anda umumkan, Anda dosa. Anda infakkan, Anda sedekahkan ke masjid. Ini yang ketiga ya. Anda sedekahkan ke masjid sama fakir miskin, gimana hukumnya? Boleh. Tapi ingat, kalau suatu ketika yang punya kok datang, Anda wajib ganti. Kalau tidak,
Sebetulnya bukan ke masjid dulu pertama. Dalam Islam kalau ada negara Islam diletakkan ke tempat pengumpulan barang temuan. Itu ada. Kalau dalam negara Islam itu ada barang temuan. Jadi kalau Anda kehilangan itu langsung ke situ. Anda tidak barang ciri-ciri gini. Cuma negeri kita aman, negeri kita tuh jarang ada barang temuan, ajibnya. Jadi negeri kita tuh nggak perlu kantor-kantor barang temuan, aman. Kenapa? Langsung diambil sih, jadi nggak pakai temuan. Nggak pakai barang temuan. Negeri Islam ada, negara-negara itu ada, negara-negara baru ada barang temuan tuh ada. Ini adalah barang-barang macam-macam, barang berharga ada. Tinggal nanti kita nyari ke situ ada. Nah, asli itu. Kalau ternyata mau dititipkan ke pihak keamanan pun Anda tidak percaya, jangan-jangan malah dipakai. Wah, ini kacau. Misalnya Anda memang sudah punya pengalaman, Anda ragu, sudahlah. Boleh Anda simpan sendiri atau Anda umumkan, jangan dipakai. Kalau tidak diumumkan, tidak boleh dipakai. Kalau sudah diumumkan 1 tahun tadi, sampai ulama mengatakan sampai 2 tahun, 1 tahun sudah itu, dengan tadi pengumuman berkali-kali ya, ingat ya, itu boleh Anda manfaatkan. Setelah itu kalau ternyata orangnya datang, Anda wajib mengganti. Dari awal gimana? Dah kalau nyimpen takut dipakai anak saya, takut nanti saya mati jadi diwaris. Oke, bagus. Anda berikan ke masjid, yayasan dan sebagainya, Anda masukkan ke situ. Baru Anda kasih tahu orang. Kalau ternyata yang punya datang, tinggal Anda ganti gitu saja. Saya nggak mau ganti, dan ya sudah, jangan diambil. Lalu titipkan teman Anda saja, biar dia urusan dengan Allah. Ini ada barang temuan kau simpan. Makanya intinya jangan Anda tamak dengan barang temuan. Seperti itu. Anda boleh tadi, bagaimana sedekahkan? Bukan sedekah. Anda titipkan langsung ke kotak amal. Maksudnya titipkan. Tapi kalau yang punya nanti mencari dan ketemu Anda wajib menggantinya. Kurang lebih seperti itu. Ya, makanya intinya jangan gampang tamak barang temuan itu bukan milik Anda. Jadi dibedakan apa? Temuan kecil, temuan gede. Kalau temuan kecil bisa saja setelah diumumkan sekali boleh Anda manfaatkan. Tapi lagi-lagi kalau yang punya datang Anda wajib mengganti. Kalau temuan gede harus Anda umumkan 1 tahun. Pagi sore di hari pertama, setiap hari di minggu pertama, setiap minggu di bulan pertama, setiap bulan sekali, setelah itu setahun sekali itu di hari raya. Itu saja, semoga Allah mudahkan kita dalam menjaga amanat, jauh dari yang haram. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.